budaya. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah yang sudah kami analisis mengenai komunikasi antar budaya, dan perbedaan yang kita ambil adalah perbedaan komunikasi dari negara Yunani. Untuk pokok pembahasannya kita ada 3. Yang pertama dari pendahuluan, dan pembahasannya juga ada 3. Yang pertama dari profil narasumber, perbedaan komunikasi yang terjadi, dan perbedaan budaya, dan yang terakhir akan ditutup oleh kesimpulan atau penutupan dari presentasi yang sudah kita jelaskan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke Tiara, dipersilakan. Terima kasih, Fani. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan mengenai budaya. Apakah budaya itu? Budaya merupakan aktivitas atau kebiasaan yang berkembang di hampir kalangan masyarakat umum yang dimiliki oleh sejumlah kelompok masyarakat yang mewarisi adat istiadatnya dari generasi ke generasi. Larry Asamoah dan lainnya dalam bukunya Communication Between Cultures mendefinisikan komunikasi antar budaya sebagai satu komunikasi yang melibatkan interaksi antara orang-orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi, atau dalam kata lain, memiliki perbedaan budaya baik dari segi bahasa, nilai-nilai, adat, kebiasaan, tetapi masih memiliki kesamaan latar belakang negara atau bangsa yang sama. Dengan adanya perbedaan budaya, maka kita diharuskan untuk mempelajari budaya tersebut, seperti adanya perbedaan kultur serta etnosentrisme yang menjadi salah satu pendukung perbedaan bahasa yang pasti ditemui antar budaya. Dan kali ini, kelompok kami membahas budaya di negara Yunani. Negara Yunani dengan ibu kota Athena memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Yunani, dengan luas negara 131.957 km persegi dan populasi 10,72 juta jiwa per tahun 2020. Kilas balik mengenai negara Yunani. Negara Yunani tercatat dalam sejarah sebagai negara yang pernah dikuasai oleh Kaisar Ottoman. Yunani merdeka pada masa kejayaan Kaisar Ottoman melalui penandatanganan London Protokol tahun 1830, tetapi negara Yunani menetapkan hari kemerdekaan mereka pada tanggal 25 Maret 1821. Negara Yunani menduduki peringkat ke-24 atas kualitas hidup dunia versi The Economist tahun 2005, dan sektor pariwisata merupakan aspek terpenting pertumbuhan ekonomi di negara Yunani. Lalu bagaimana hubungan antara negara Indonesia dan negara Yunani? Sejak tahun 1960, negara Yunani dan Indonesia sudah berhubungan baik dan sama-sama negara demokrasi yang menjadikan kedua negara ini bekerja sama dalam bidang politik, transportasi, budaya, dan pariwisata. Kedutaan Besar Yunani yang ada di Indonesia terletak di Jakarta dan didirikan tahun 1997, dan Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Yunani terletak di Athena dan didirikan sejak 1994. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Riri. Baik, terima kasih Tiara. Boleh dilanjut ke slide berikutnya. Baik, sekarang saya akan menyampaikan sedikit profil dari narasumber kami. Nizar Fadilah, atau yang lebih dikenal di sosial media dengan nama Nizar Wogan, adalah seorang wanita berkebangsaan Indonesia yang berprofesi sebagai fotografer. Jauh sebelum menjadi fotografer, Nizar juga sempat berkarir di dunia pendidikan, yaitu menjadi seorang guru matematika. Jam terbangnya sebagai seorang juru foto juga tidak sebentar. Ia bahkan sempat berkarir di luar negeri seperti Washington DC, Amerika Serikat, kemudian pindah ke Jepang dan kini bertempat di Yunani, tepatnya di Chania, Pulau Krete. Selain hobi memotret, Nizar dan suami juga hobi traveling, yang kemudian hal inilah yang menjadi konten di akun sosial medianya seperti Instagram maupun YouTube, tempat ia mendokumentasikan keseruan perjalanannya. Menikah pada tahun 2007, tepatnya tanggal 15 Desember, dengan seorang tentara Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Brian Wogan. Ini Brian berstatus sebagai mantan tentara yang melanjutkan karir di bidang sipil. Hal inilah yang mendasari kehidupan Nizar yang terus berpindah-pindah tempat tinggal dari satu negara ke negara lainnya. Dan dari hasil wawancara dapat kami ketahui bahwa Nizar telah menempati Yunani selama 2 tahun lamanya. Sekian profil narasumber kami. Dapat dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ialah perbedaan komunikasi nonverbal. Menurut narasumber kami, yaitu Kanizar, selama beliau menetap di Yunani selama 2 tahun, beliau belum pernah merasakan adanya perbedaan komunikasi nonverbal yang terjadi, yang mana dalam artian, maupun di Indonesia ataupun di Yunani, komunikasi nonverbal masih dapat dibilang terlihat sama dan masih sama saja. Untuk selanjutnya ialah permasalahan komunikasi yang pernah dialami. Di saat beliau menetap di Yunani selama 2 tahun, beliau pun menceritakan kepada kami bahwa
beliau sempat berlibur ke desa pelosok yang berada di Yunani, dan saat berlibur ke desa pelosok tersebut, beliau sempat mampir ke toko kelontong yang kebetulan penjualnya merupakan orang tua atau orang yang sudah sepuh di Yunani. Sehingga saat menjalin komunikasi dengan orang tua tersebut, terdapat miskomunikasi yang terjadi karena orang penjual tersebut, maksud saya, tidak mengerti bahasa Inggris dan hanya bisa menggunakan bahasa Yunani. Sedangkan narasumber kami yang tidak bisa menggunakan bahasa Yunani pun merasakan mengalami sedikit kesulitan terjadi, sehingga untuk menjaga komunikasi tetap terjalin, narasumber kami pun menggunakan bantuan Google Translate agar komunikasi tetap terjalin dengan baik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Amel. Untuk Amel, saya persilahkan. Baik, terima kasih Putri. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan budaya. Budaya itu salah satu aspek penting yang banyak jenisnya serta meluas dan beraneka ragam di dunia. Budaya menjadikan ciri khas dari suatu negara, maka harus dijaga dan dilestarikan. Narasumber kami menjelaskan perbedaan budaya yang ia rasakan dari Indonesia dan Yunani. Seperti ciri khas dari penduduk yang berbeda, pola kehidupan yang berbeda. Namun Indonesia dan Yunani ada persamaan, yaitu ketika ada hari raya atau hari penting, penduduknya sama-sama suka berkumpul. Nada bicara penduduk Indonesia dan Yunani pun sama-sama bernada keras, namun narasumber kami merasakan bahwa perbedaan budaya Indonesia dan Yunani tidak terlalu mencolok karena dari kedua tersebut hampir sama. Nah, cara mengatasi masalah perbedaan budaya itu ketika adanya pendatang atau orang baru yang bertempat tinggal di negara yang berbeda, pastinya awalnya akan ada permasalahan. Dengan adanya budaya yang berbeda juga bisa menjadi permasalahan karena belum terbiasa dengan kebudayaan di negara tersebut. Narasumber kami menjelaskan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Contohnya, ketika narasumber kami menceritakan bahwa di Yunani seringkali tetangganya mengundang untuk datang ke pesta, namun narasumber kami tidak menghadirinya karena pastinya di pesta tersebut adanya makanan babi dan minuman alkohol. Itu cara menghindari dan mengatasi permasalahan dalam pergaulan dengan tetangga. Narasumber kami banyak orang Yunani yang melihat sini seperti tidak suka dan tatapan penuh pertanyaan ketika melihat narasumber kami karena kebanyakan masyarakat Yunani masih trauma dengan penjajahan yang dilakukan Turki. Namun ketika narasumber kami memperkenalkan diri kalau ia berasal dari Indonesia, respon dari penduduk Turki sangat baik. Ia mengatakan juga bahwa mempunyai suami berkulit putih sangat membantu ia ketika adanya permasalahan. Selanjutnya saya kembalikan ke Fani. Oke, terima kasih Amel. Selanjutnya adalah kesimpulan atau penutupan dari presentasi yang sudah menjelaskan bahwa komunikasi antar budaya adalah perbincangan dengan orang-orang yang berbeda budaya. Salah satu komunikasi antar budaya yang kami angkat adalah mengenai kebudayaan dari Yunani. Dengan Nizar Fadilah sebagai narasumber kita mendapatkan banyak sekali informasi baru mengenai perbedaan yang beliau alami. Beliau mengatakan jika beberapa kebudayaan di sana memiliki kesamaan seperti di Indonesia, namun perbedaan yang paling mencolok adalah cara bicara, pelayan agama, dan juga kebiasaan makan. Untuk bahasa tidak terlalu menjadi masalah, karena masyarakat Yunani cukup fasih dalam berbahasa Inggris. Namun kendala sedikitnya adalah untuk menggunakan Google Translate ketika beliau berbicara dengan salah satu toko kelontong. Perbedaan yang didapat bukan menjadi penghalang untuk saling berkomunikasi. Hal ini menjadi kesempatan besar untuk mempelajari dan juga menambah wawasan baru. Berikut juga adalah beberapa anggota dari kelompok 2. Mungkin segitu saja presentasi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Terima kasih.